Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai BitTime. Ya, buat lo yang terus mengikuti TCI, kemungkinan besar sudah pernah mendengar BitTime. Ya, BitTime ini adalah suatu exchanger aset kripto yang ada di Indonesia. Nah, yang penting apa? Yang penting ini dia sudah legal dan sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Ya, itu yang menjadi salah satu main selling point. Karena cukup banyak exchanger-exchanger yang ada di Indonesia yang belum terdaftar. Jadi ya illegal gitu kesannya ya. Nah, di sini BitTime sudah terdaftar di Kominfo sejak November 2021 dan juga sudah terdaftar di Bapepti sejak April 2022. Ya, itu yang paling pentingnya. Nah, selain dari itu juga yang mungkin lebih merdu nih di telinga para orang-orang Indonesia adalah promo ya. Di sini BitTime sedang ada promo 1 BTC ya, Join Mystery Box Trading, dan kita bisa memenangkan hingga 1 Bitcoin. Gimana caranya? Kita akan jelaskan di belakang ya. Dan sebelum kita masuk ke penjelasannya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke kenapa kita harus menggunakan BitTime, atau minimal kita pertimbangkan untuk menggunakan BitTime. Yang pertama, mereka menyediakan lebih dari 200 aset kripto dengan biaya transaksi dan biaya admin yang murah. Dan yang paling penting, yang tadi gue sudah sedikit singgung di depan, adalah mereka ini sudah legal sejak technically speaking ya 2021 sih kalau kita ngomongin Kominfo, kalau kita ngomongin Bapepti dari 2022. Nah, kenapa ini penting? Ya, seperti yang gue sudah sering bahas dari dulu ya, kalau kita mau cairkan ya hasil keuntungan profit kita dari kripto nih, mau kita hold cuma sehari 2 hari, mau kita hold tahunan, itu tentunya sangat penting kalau kita cairkan di exchanger yang legal. Ya, kenapa? Yang pertama dari segi keamanannya itu sendiri. Ya, cukup banyak orang-orang yang terlena dengan exchanger ya, yang di Indonesia sih ya. Oh, itu adminnya murah, kadang-kadang fee-nya 0 ya. Semuanya serba 0. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir, ini kok bisa seperti itu? Apakah ini too good to be true? Sering kali terjadi seperti itu ya, mulai dari DeFi maupun centralized exchange. Jadi itu yang pertama ya, ada dari segi sekuritasnya ya, atau security-nya. Ada kemungkinan itu adalah scam gitu, dan itu udah pernah terjadi beberapa kali sebelum-sebelumnya ya. Yang kedua adalah urusan pajaknya ya. Untuk urusan pajaknya seperti yang kita tahu, kalau kita trade di exchanger yang sudah legal ya, terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, artinya apa? Urusan pajaknya kita nggak usah pusing lagi. Buat elu nih para sultan, misalkan udah profit nih, udah sampai profitnya miliaran rupiah. Nah, kebayang nggak sih kalau lo lagi mau cairkan di exchanger yang ilegal, yang tidak ada pemotongan pajaknya? Nah, baru dicairkan langsung diketok sama tukang pajak. Lo ini dari mana? Kok bisa seperti ini? Nah, kebayang, pusing kan? Nah, kalau kita menggunakan exchanger yang legal, ya kita nggak usah pusing-pusing lagi. Kita bisa tunjukkan semua transaksinya di BitTime yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi, tenang gitu ya. Itu yang paling penting. Menurut gue itu lebih penting bahkan daripada yang pertama. Karena apalagi kalau jumlahnya besar, ya otomatis pasti akan masuk ke radar ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini ada 200 aset kripto lebih ya, berarti cukup banyak aset-aset populer seperti BTC, terus USDT, Ethereum, BNB, Matic, dan lain-lain tentunya ada semua di sini. Nah, buat lo yang mungkin udah masuk ke websitenya dan bingung, bang ini kok gue nggak bisa trade ya? Gue udah punya akun tapi gue belum bisa trade. Nah, jadi gini ya, mereka ini semua menggunakan app ya. Jadi untuk transaksinya semua bentuknya aplikasi. Jadi buat lo yang belum punya, silakan tinggal download di App Store ataupun di Google Play. Mau lebih gampang lagi, tinggal lo klik link kita di bawah dan mulai langsung download si app-nya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Dan buat elu yang belum juga join ya komunitas BitTime nih di Twitter, Telegram, atau Instagram, silakan follow. Kenapa? Karena news-news terbaru semua akan keluar di sini ya, event-event terbaru, cara-cara profit terbaru, dan juga tentunya ada MA dan lain-lain juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan selanjutnya sekarang kita akan, biar lebih gampang, kita masuk dulu ke app-nya. Seperti apa cara kerjanya, kita bisa ngapain aja di dalamnya.
Oke, dan sekarang ini kita sudah di app dari BitTime. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, secara tampilannya gue suka ya. Kurang lebih mirip-mirip seperti exchanger-exchanger lain yang level dunia. Itu yang gue suka ya. Nah, nanti tentunya kita akan bahas beberapa hal di sini. Salah satunya adalah untuk yang mystery box trading, di mana kita bisa mendapatkan hadiah hingga 1 Bitcoin ya. Nah, untuk yang event-event di sini, disclaimer dulu harus pakai VPN. Ya, nggak tahu kenapa tapi harus pakai VPN. Tapi untuk trade dan lain-lain semua bisa langsung tanpa VPN ya. Jadi kita bisa di sini ada daftar populer seperti biasa, ada BTC, lalu ada Ethereum, ada USDT juga ya. Di sini ada daftar peringkat dari pasar naik atau pasar menurun juga. Dan selanjutnya kurang lebih mirip-mirip sih ya. Nah, untuk trade kita klik di bagian tengah sini ya. Nah, setelah kita klik di sini, ini akan bentuknya langsung ke spot trading. Nah, di sini kita bisa pilih berbagai macam jenis pair. Nah, yang pertama kalian harus pilih adalah mau pair IDR atau pair USDT. Itu gue balikin ke lu ya. Gue pribadi lebih suka pakai USDT karena mostly ya trader trade-nya dengan pair USDT. Jadi kalau gua pribadi sih ngerasa TA-nya lebih efektif di USDT dibandingkan dengan IDR. Tapi kalau buat lu yang aduh bang, gue pusing lah, gue pengen pokoknya cuma DCA murni, ya sudah pakai IDR nggak masalah ya biar lebih kebayang begitu. Tinggal lu pilih mau USDT atau IDR ya, as simple as that. Nah, kita ambil contoh misalkan di sini BTC USDT, lalu akan kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Mau buka chart bisa di ujung kanan sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bisa di sini ada order book juga, secara pesanan dan seterusnya ya. Ini kurang lebih sih mirip-mirip lah ya. Nah, selanjutnya bisa juga pilih TF di sini, ada 1 menit, 1 minggu, 1 hari dan seterusnya ya. Ya kurang lebih sama lah dengan kita menggunakan app crypto in general lah ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian pasar. Nah, bagian pasar ini kita bisa pilih favorit kita ya. Misalkan kita pengen pair yang kita suka nih. Contoh itu misalkan di sini pair BTC. Nah, ini kita bisa jadikan favorite. Kita klik di sini ya. Klik yang bagian bintang di sini. Nah, ini bisa langsung jadi masuk ke favorite kita. Nah, ini berhasil dimasukkan ke favorit. Klik ke belakang pasar favorite ya langsung masuk di sini ya lagi loading. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya untuk dompet ini adalah ya sesuai dengan namanya, ini adalah dompet kita. Kita bisa masukkan berbagai macam kripto di sini. Ya, lu tinggal pastikan sesuai dengan blockchain yang tepat. Jangan sampai misalkan lu ngirim USDT ya pakai ERC tapi lu malah dompetnya TRC. Nah, itu nggak akan nyampe. Itu harus ekstra hati-hati. Ada yang pernah kejadian juga di grup ya. Itu untungnya nggak terlalu gede ya pengirimannya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian mystery box tradingnya seperti apa. Atau sebelum ke situ mungkin buat deposit dulu deh ya. Untuk deposit kita klik sini IDR deposit ya. Nah, di sini kita bisa pilih menggunakan bank transfer atau e-wallet. Kalau gue pribadi sini mumpung ya exchanger yang udah legal dan Indonesia, ya langsung aja pakai bank yang ada di sini. Lo bisa pilih BRI, Mandiri, CIMB dan juga Permata. Ya untuk minimum deposit lagi-lagi nggak ada alasan ya, murah, bukan murah ya, kecil banget. Rp10.000 saja sudah mulai bisa trade di BitTime ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu apa namanya? Kita akan ke mystery box trading di sini ya. Nah, kita tunggu. Sekali lagi gue bilangnya untuk event-event di sini mereka itu harus pakai VPN, nggak tahu kenapa ya. Nah, di sini kalian tinggal klik saja daftar sekarang. Nah, setelah kalian daftar, di sini kalian tinggal kumpulkan saja volume seingat gue. Nah, untuk detailnya seperti apa, gue akan bahas di belakang ya. Nah, di sini intinya bentuknya mystery box, kita punya semakin banyak apa namanya lucky draw kita, semakin banyak box yang kita bisa buka. Ya, di sini semua syarat ketentuan. Nantilah kita bahas lebih detailnya di bagian belakang ya. Jadi buat yang tertarik sekarang pastikan register dulu, itu yang paling penting. Ya, register, yang kedua KYC, setelah itu tinggal daftar. Klik di sini daftar dan registrasi berhasil. Ya, as simple as that. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya sih mungkinnya lebih ke ada bonus-bonus di sini juga yang kalian bisa dapatkan ya. Kalian bisa cek di sini ada banyak ya, ada undian, kalian bisa memenangkan di sini ada 15 juta, 8 juta dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang pengen ada di komunitas BitTime juga bisa klik di sini. Di dalamnya lo bisa pilih di Twitter, Telegram, atau email. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari app-nya BitTime. Oke, jadi itu dia tadi app dari BitTime. Ya, secara tampilan menurut gua udah sangat enak ya dan bisa dibilang comparable sekali dengan exchanger-exchanger level dunia lainnya ya. Jadi
tentunya menurut gue sih secara app nggak ada masalah lah ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail mengenai si Mystery Box event ini sendiri yang sudah gue tadi sedikit bahas di bagian si app-nya ya. Oke, jadi seperti yang gue sudah katakan sebelumnya, kita bisa memenangkan hingga 1 Bitcoin. Artinya ya, saat kita harga sekarang ya saat gua rekam itu sekitar 400 jutaan atau kalau dibulatkan 401 juta ya. Not bad at all ya. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkannya kita akan bahas sekarang ya. Jadi yang pertama, setiap user wajib melakukan registrasi dan verifikasi akun Bitime terlebih dahulu sebelum mengikuti Mystery Box event ini. Jadi buat lo yang belum punya akun, silahkan bisa klik link referral kita di bawah ya dan pastikan langsung KYC dulu karena ini harus KYC dulu baru bisa ikutan event ya. Yang kedua, event ini hanya berlaku pada jenis aset kripto atau trading pair pilihan saja. Yang ketiga, total jual beli semua aset kripto akan dikonversikan menjadi IDR. Yang keempat, selama si event Mystery Box ini berlangsung, setiap peserta yang melakukan jual beli aset kripto dengan akumulasi sebesar 1 juta rupiah akan mendapatkan kesempatan untuk 1 kali spin Mystery Box. Jadi semakin besar ya otomatis semakin banyak juga kesempatan untuk spin Mystery Box-nya ya. Yang kelima, selama event Mystery Box berlangsung, hadiah Mystery Box yang telah dimenangkan akan langsung ditransfer ke wallet user paling lama 2 jam. Ya, jadi ini super cepat ya. Yang lain biasanya butuh 24 jam. Yang keenam, hadiah Mystery Box akan di-reset setelah proses pengundian. Yang ketujuh, selama event Mystery Box, batas waktu event akan mengikuti waktu pada tampilan di halaman. Jadi harus terus diupdate ya. Yang kedelapan, Bitime berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang berpartisipasi dalam event Mystery Box ini jika melakukan kecurangan seperti identitas palsu, pendaftaran berkelompok. Apabila terdeteksi oleh sistem Bitime, hadiah yang telah didapatkan akan dibatalkan. Jadi buat lo yang udah kepikirnya rada-rada kriminal nih ya, mau curang-curang, nah jangan ya, karena kalau udah dapat pun akan dibatalkan ya. Nah, yang terakhir seperti yang gue bilang tadi juga ya, ini tuh berlangsung dari tanggal 31 Mei sampai 7 Juni. Jadi dibilang waktunya lama nggak juga ya. Jadi buat elu yang sudah memang tertarik untuk ikutan, gue sangat sarankan langsung aja registrasi ya dan mulai ikutan untuk bisa akumulasi supaya bisa mendapatkan kesempatan spin sebanyak mungkin ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, registrasi, verifikasi ya, karena kalau kalian verify-nya nanti ya kalian nggak bisa ikutan event ini ya. Jadi registrasi, verifikasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk apa ya mungkin masuknya ke update kita pada hari ini ya. Dan tentunya buat lo yang belum punya akun, sekali lagi gue ingatkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.